Pada segmen ketiga ini saya coba lanjutkan beberapa informasi atau data yang dibutuhkan dalam proses drying atau pengeringan. Yang pertama adalah suhu pengeringan yang digunakan, berapa suhunya, kemudian kadar air bahan yang dikeringkan, baik kadar air awal maupun kadar air akhir. Ini akan menentukan lama cepatnya proses pengeringan. Kemudian luas permukaan dari bahan atau benda yang dikeringkan. Jadi apakah bendanya luas permukaannya banyak dengan ukuran yang kecil-kecil atau barangnya besar-besar atau bahannya besar-besar, tentu saja luas permukaannya menjadi kecil. Kemudian yang keempat adalah kelembaban udara yang ada di dalam ruang pengeringan, kemudian panas laten penguapan air, ini adalah data yang dibutuhkan dalam proses pengeringan. Kemudian yang keenam adalah berapa nilai koefisien transfer panas dari permukaan benda atau surface heat transfer coefficient, yaitu dalam HS, Joule per meter persegi per detik per derajat Celcius. Ini beberapa data yang kira-kira dibutuhkan atau informasi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan unit operasi pengeringan atau drying. Pada bagian berikutnya saya coba jelaskan mengenai transfer panas dalam pengeringan. Bagaimana kita ketahui bahwa perpindahan panas ini terjadi dengan 3 hal. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau pada proses pengeringan ini mungkin lebih banyak proses konduksinya. Jadi pada pengeringan secara udara atau air drying, laju transfer panas ini diinikan dengan rumus Q sama dengan HS kali A dalam kurung TA dikurangi TS, di mana Q ini adalah laju transfer panas yang dinyatakan dalam Joule per detik ya, dan kemudian HS kecil ini adalah koefisien transfer permukaan ya, dalam Joule per meter persegi per detik per derajat Celcius, dan A adalah luas area ya, luas area dari tempat dalam satuan meter persegi. Kemudian TA ini adalah temperatur udara dan TS ini adalah temperatur permukaan. Jadi selisih antara dengan TA dengan TS ini menunjukkan adanya gradien suhu. Kemudian yang berikutnya adalah konduksi panas. Persamaan laju transfer panas adalah tidak lain adalah gaya penggerak atau tahanan. Gaya penggerak juga merupakan perbedaan suhu persatuan panjang jalur perpindahan panas yang dikenal sebagai gradien suhu. Ini akan mengubah bentuk persamaan umum menjadi rate of heat transfer ini sama dengan driving force kali konduktansinya, yaitu tidak lain adalah dQ besar per dt sama dengan koefisien konduksi ya kali dengan luasnya dikalikan dengan selisih perbedaan suhu dengan perbedaan jarak ya atau X, di mana dQ per dt ini adalah laju perpindahan panas bisa dalam Joule per detik. Kemudian A adalah luas penampang jalur aliran panas, delta T per delta X adalah gradien suhu, dan K adalah konduktivitas termal dari medium yang digunakan. Diperhatikan perbedaan antara konduktansi termal yang berhubungan dengan aktual ketebalan bahan tertentu yang dinyatakan dalam konduktivitas termal dibagi jarak dan konduktivitas termal ya, yang hanya berkaitan dengan ketebalan satuan. Mungkin pada tahap berikutnya kita bisa lihat contoh soalnya terkait konduksi panas ini. Bagian berikutnya dari konduksi panas yang dinyatakan dalam satuan K atau konduktivitas termal ini adalah akan mengubah rumus di mana K adalah dQ per dt kali 1 per
A atau luasan kali 1 per dt per dx. Yang ini nyatakan dalam satuannya adalah joule per meter per detik per derajat Celcius. Jadi joule per meter per detik per derajat Celcius ini adalah satuan untuk konduktivitas termal, dan persamaan 51 sendiri dikenal sebagai persamaan Fourier untuk konduksi panas. Pada bagian berikutnya, pentingnya kita mempelajari dari persamaan Fourier ini adalah terutama untuk konduksi panas yang melalui suatu lempeng atau dinding. Jadi dalam proses drying maupun storage cooling storage, kita sebenarnya adalah melawan seberapa banyak panas yang terbuang. Jadi dalam proses drying di dalam sebuah ruang pengering, tidak lain adalah proses pengeringan itu adalah proses memanaskan, di mana sebenarnya ada panas yang terbuang akibat keluar melalui dinding atau lempeng, gitu ya. Jadi persamaan Fourier tadi bahwa dq per dt dalam satuan joule per detik itu tidak lain adalah koefisien dari thermal conductivity dikalikan dengan luasnya dikalikan dengan perbedaan atau gradien suhu, yang tidak lain dinyatakan dari perbedaan suhu dengan perbedaan jarak, gitu ya, atau dt per dx. Jadi di mana Q atau perubahan dari dq per dt ini dalam bentuk Q ini tidak lain adalah K kali A kali dt per dx. Dan turunannya pada lempeng, gitu ya. Jadi pada lempeng ini dt per dx ini bisa kita nyatakan dalam T1 dikurangi T2 per X. Jadi kalau X sebagai thickness atau ketebalan dari dinding, maka rumus Q ini berubah menjadi K kali A T1 dikurangi T2 per X, atau menjadi K kali A delta T per X, atau terakhirnya adalah satuannya atau rumusnya bisa menjadi K per X kali A kali delta T. Ini penting terutama dalam kita memahami teknik-teknik dalam pengeringan, bahwa ruang pengering itu sebenarnya adalah banyak energi yang terbuang terutama melalui dinding. Dengan mengetahui seluruh lapisan dinding dari tempat pengeringan, maka kita bisa menghitung sebenarnya seberapa besar energi yang keluar setiap satuan waktunya dalam satuan joule per detiknya ya, gitu ya. Demikian juga dalam proses penyimpanan atau cooling storage, bahwa ada energi yang keluar dari dalam ruangan dengan adanya dinding dari ruangan penyusun storage atau cooling storage tadi, di mana besarnya adalah berapa joule per detiknya ditentukan oleh berapa nilai K dari lempeng atau dinding penyusun alat penyimpanan, kemudian seberapa tebal dinding atau X ini digunakan, begitu ya, dan kemudian seberapa besar perbedaan antara delta T1 atau T1 dengan T2-nya. Ini akan menentukan seberapa besar energi yang hilang dalam satuan joule per detik, terutama dalam cooling storage ya. Jadi itulah energi yang harus dimasukkan atau diberikan untuk mempertahankan pendinginan di dalam suatu ruang pendingin. Demikian juga dalam pengeringan, untuk mempertahankan panas, maka seberapa besar energi panas yang keluar melalui dinding tersebut. Pada bagian berikut saya coba contohkan soal terkait konduksi melalui suatu lempeng atau dinding, yaitu sebuah lempeng gabus setebal 10 cm pada bagian permukaan memiliki suhu minus 12 derajat Celcius, dan di bagian sisi lain memiliki suhu 21 derajat Celcius.
Kemudian rata-rata dari konduktivitas termal pada gabus tersebut adalah pada 0,042 Joule per meter per detik ya, per derajat Celcius. Berapa laju transfer panas melalui dinding tersebut pada luasan 1 meter persegi. Jadi seperti tadi rumus di atas sudah dijelaskan bahwa Q ya, Q ini sama dengan K per X kali A ya, kali A kemudian kali selisih suhu ya, suhu di dalam dan di luar ya. Jadi suhunya ada 21 derajat Celcius di luar, kemudian di satu sisi lain adalah minus 12 derajat Celcius dan memiliki delta T ada sebesar 33 derajat Celcius, kemudian luasannya adalah 1 meter persegi, K-nya 0,042 Joule per meter per detik per derajat Celcius dengan X ketebalannya adalah 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Jadi satuannya jangan lupa harus disamakan ya, kalau dalam meter dengan meter lagi. Sehingga diperolehlah 0,042 dibagi 0,1 kali 1 meter persegi kali 33 derajat Celcius diperolehlah 13,9 Joule per detik laju transfer panasnya. Pada bagian berikutnya saya hanya ingin menunjukkan apa itu kadar air keseimbangan atau equilibrium moisture content, yaitu suatu kondisi di mana kadar air suatu benda seimbang atau setimbang dengan kondisi lingkungannya. Berikut adalah tabel hubungan antara relative humidity atau kelembaban dengan suhu. Misalnya suhunya ada pada 26,7 derajat Celcius, kemudian kelembabannya pada kelembaban 60%, maka kadar air keseimbangan pada kondisi tersebut untuk kayu adalah sebesar 10,8%. Jadi suatu saat ujung-ujungnya kayu tersebut akan berada pada kadar air keseimbangan 10,8% pada kelembaban 60% dengan suhu 26,7 derajat Celcius. Itu cara contoh membaca tabel ini. Ini kadar air keseimbangan untuk jagung ya. Jadi misalnya tadi sama pada kelembaban 60%, kemudian suhunya dalam derajat Fahrenheit misalnya di angka 80 begitu ya. Maka kadar air keseimbangannya adalah di angka 12,9%. Kira-kira begitu cara pembacaannya. Ini untuk komoditas yang lain, misalnya untuk kacang kedelai. Ini untuk padi ya, untuk padi atau beras. Jadi misalnya tadi di angka 60% kelembabannya, kemudian pada suhu derajat Fahrenheit-nya pada angka 80, maka kadar keseimbangannya adalah 12,7%. Sehingga pada proses penyimpanan padi misalnya ya, kalau dengan kondisi rata-rata 60% humidity-nya, kemudian suhunya di 80, maka ya tidak boleh kurang dari 12,7 karena dia akan mencapai 12,7 pada akhirnya. Sedikit mengenai storage atau penyimpanan. Prinsip storage ini adalah memanipulasi lingkungan dalam rangka memperpanjang umur pakai atau penggunaan tanpa menurunkan kualitas dari produk. Sebenarnya ini sama kalau misalnya penyimpanannya dalam penyimpanan dingin atau cooling storage, hitungannya seperti di awal tadi sudah saya jelaskan. Ini beberapa contoh kondisi penyimpanan yang aman untuk jagung, sorghum, dan padi dan lain-lain antara 30 sampai 60 hari dengan warm temperature dan cool temperature. Demikian materi ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.